Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi kita bahas tentang TOEFL Written Expression Part 2, bagian yang kedua. Kita bahas parallel structure. Apa itu parallel structure? Soal parallel structure ini nanti ada bagian kalimat yang memiliki fungsi dan juga konstruksi gramatikal yang sama ketika kita lihat di soal nanti. Elemen-elemen kalimat itu berupa apa aja ya? Berupa kata, berupa frase atau phrase, dan juga berupa klausa. Yang namanya paralel jadi harus sejajar. Jika satu kata menggunakan kata adjektif misalkan, setelahnya harus menggunakan adjektif, dan seterusnya. Dalam kalimat-kalimat soal nanti, parallel structure juga memiliki kata penghubung. Salah satunya adalah coordinate conjunction. Coordinate conjunction ini seperti for, and, or, but, so, juga yet. Maksudnya apa coordinate conjunction? Nanti kata yang dihubungkan itu menggunakan kata for ciri-cirinya. Menggunakan coordinate conjunction ini setara ya. And, or, but, so, dan yet. Lalu yang menggunakan correlative conjunction, kata penghubungnya sedikit berbeda. Kita lihat. Ada not only, but also. Dalam satu kalimat nanti jika ada not only, berpasangan dengan but also. Either, or. Jika ada kata either, akan berpasangan dengan or. Neither juga dengan nor. From, titik-titik, akan berpasangan dengan to. Lalu, penghubung berikutnya yaitu comparison. Better than. Yang dibandingkan katanya harus sejajar dalam parallel structure. Lalu ada kata as, adjective as. S titik-titik S. Nanti yang dibandingkan pun katanya harus sejajar. Nah, supaya lebih paham lagi, kita bahas di soal. Contoh soalnya, apakah kata penghubung ini muncul? Kemudian manakah kata yang sejajar atau tidak sejajar? Seperti biasa, soal di written expression harus kita cari bagian yang salah atau elemen soal atau elemen kata yang tidak benar. Kita baca dulu soal nomor 5, lanjutan dari soal sebelumnya ya. Di bagian sebelumnya itu kita udah bahas tentang agreement, tapi tipenya sama, soalnya written expression. Kali ini parallel structure. Saya bacakan ya. Cats hunt not only by night but also daily. Oke, tadi sudah muncul di sini di bagian yang awal. A itu adalah cats. Yang B-nya hunt, yang C-nya not only, kemudian yang D-nya adalah daily. Maka kita lihat cat sebagai subjek, hunt sebagai kata kerja. Ada penghubung not only, tidak hanya by night, di malam hari, but also. Nah, tadi seperti yang saya katakan bahwa not only dan but also ini wajib berpasangan. Jadi jika nanti tidak ada salah satunya, mungkin itu jawabannya gitu ya. Harus dicari, maka not only dan but also harus berpasangan. Kemudian setelah kata but also ada kata daily. By night dan juga daily. Apakah sejajar? Jadi kucing itu berburu nggak hanya di malam hari by night, but also daily. Harusnya bukan kata daily yang muncul, maka daily ini salah. Oke, keterangannya seperti ini. Nah, kalau misalkan not only titik-titik-titik, di sini harus juga sejajar. Titik-titik-titik, but also titik-titik-titik gitu ya. Maka adverb daily ini nggak sejajar, nih ya, adverb daily ini nggak sejajar dengan kata by night. Oke.
Kalau by night ini kan preposisi ya, di malam hari. Sedangkan ini adalah adverb. Harusnya dia sejajar dengan kata by night. Berarti kita rubah menjadi kata by day. Itu contoh dari parallel structure. Sudah mulai paham sampai di sini? Untuk lebih paham kita lanjut ke soal berikutnya. Number 6. Adobe is used throughout the Southwest to make ovens and brick. Jawaban A-nya is used, B throughout, C-nya to make, kemudian yang D-nya adalah brick. Ada yang bisa tebak? Tadi ada kata penghubung di depan ya. Kita cari kata penghubungnya ada di sini, and. Maka apakah kata ovens dan juga brick sejajar? Tidak. Harusnya brick-nya tidak menggunakan ed. Oke, kita coba lihat. Ya, the adjective brick isn't parallel to the noun ovens. Ini adjective, kemudian ini noun. Harus dibuat sejajar ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 7. In ancient time, the Milky Way was seen as a road, river, or bridge, along which the spirits of the dead departed the earth. Kalau di sini sudah ketemu kata or, kemungkinan dia kata penghubungnya. Maka kita akan lihat di sini manakah yang tidak paralel. Jawaban A ada was seen, B bridge, yang C the dead, kemudian yang D-nya adalah departed. Harusnya kata bridge, jembatan ini ya, bridge, sejajar dengan kata river, kemudian road. Benda-benda, adjektif lagi, bridge-nya kata sifat. Maka jawaban yang tepatnya adalah yang bridge. Atau kalau dalam urutannya A, B. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang B. Ini contoh berikutnya dari soal parallel structure. Kita lihat di sesi ini bagian terakhir nomor 8. Playing handball consumes as many calories per minute as to play racquetball. Ada kata S. S lagi. Kalau gitu ini adalah comparison, pembanding. Yang dibandingkan apa? Antara playing handball dengan to play racquetball. Kata yang muncul di sini kan playing. Sedangkan dia tidak digarisbawahi oleh soal. Karena yang digarisbawahi oleh soal adalah yang A, consumes, yang B, many, yang C, per minute, kemudian yang D, to play. Berarti yang harus disejajarkan karena yang dibandingkan adalah playing handball dan to play racquetball, maka yang D ini adalah jawabannya. To play harusnya diganti dengan playing. Jadi soal yang tepat adalah, kalimat yang tepat adalah playing handball consumes as many calories per minute as playing racquetball. Okay, playing handball consumes as many calories per minute as playing racquetball. Ini contoh soal parallel
structure jika ketemu dengan soal yang seperti ini di soal ujian TOEFL atau ujian-ujian bahasa Inggris lainnya. So, that's the explanation about written expressions, especially for parallel structure. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.